Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jujur pada diri kita sendiri? Dan ini kebutuhan besar, keinginan yang sangat besar sekali. Bukan main menenangkan jiwa ini kalau kita jujur pada diri kita sendiri. Ya. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Fadal sama-sama. Fadal satu, wahid isnain thalatha. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Fadal diulang. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Jadi kalau kita ada sesuatu, ini santri ya, kalau ada barang hilang misalnya, mana waferku di sini? Tidak ada mengaku. Kasih tahu. Bacakan ayat balil insanu ala nafsihi basira. Terus pencurinya mengatakan walau alqa ma'azira. Nah tahu ini bilang biar mulukku koma kami bilang tidak hati kecilnya bang enak kecok-kecok sampai lapar dulu kan. Sama itu ya kisahnya Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan muridnya, dia bawa roti tiga. Nah berdua aja ini berjalan maka begitu Nabi Isa sekejap punya hajat balik lagi, hilang itu roti satu. Nah bilang Nabi Isa, siapa yang ambil kini roti di sini satu? Nah bilang temannya, tidak, bukan saya. Bukan saya. Tidak, bukan saya. Ini kan kalau logikanya berduanya kisahnya masa bisa hilang? Dia tetap menolak, bukan saya. Maka Allah memperlihatkan kebesarannya yang pasir satu gompo itu tiba-tiba menjadi emas. Ditanya, siapa yang ambil roti? Dia bilang, bukan saya, bukan. Ya. Terus berjalan lagi sebentar. Demikian juga pasir ditunjuk oleh Nabi Isa dengan kebesaran dan keagungannya bisa menjadi pasir. Sudah dua gompo pasir menjadi emas. Supaya ini sadar ini, kapan kau bisa berlaku jujur? Tetap ditanya, siapa yang ambil tadi itu roti? Bukan saya, bukan. Dan Nabi Isa, kapan pilih mau jujur? Sekarang gompo yang ketiga. Jadi emas lagi, jadi sudah tiga kumpulan emas. Maka Nabi Isa bagi tiga ini. Nabi Isa, emas yang pertama kamu yang punya bagian, sedangkan kumpulan emas yang kedua saya yang punya. Nah bilang ini pencuri nah. Itu yang ketiga itu siapa yang punya? Nah bilang Nabi Isa, yang ambil roti. Sudah bilang saya yang ambil. Wala haula wala quwata illa billah. Ini manusia sekalian, kadang-kadang jujur terpaksa. Nah perlihatkan kebohongannya baru dia mau bersikap jujur, karena dikalahkan oleh kerasukannya terhadap hartanya. Kalau mau bohong pintar-pintar tongki sedikit bohong, jangan bohong yang rantasa, memperlihatkan kebohongannya nyata. Ya, insyaallah kita sama-sama
kaidah ini lebih menekankan cara berinteraksi dengan diri sendiri, bagaimana kita bersikap pada diri kita. Coba dibaca kaidahnya lagi tadi. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Jadi manusia itu tahu dirinya, paling paham dirinya, paling mengerti dirinya. Kesolehannya itu dia paling tahu, keburukannya itu dia paling tahu. Maka ada nanti 5 kaidah yang ditulis oleh penulis kitab ini untuk bagaimana kita pakai ayat ini. Yang kedua, setiap manusia itu memiliki kelebihan, dan setiap manusia itu sekaligus memiliki kekurangan. Dan manusia yang paling tahu apa kelebihannya, sekaligus paling tahu juga kekurangannya. Dan bagaimana mensyukuri kelebihan itu, serta bagaimana mengobati kekurangan itu. Penting ini ya, karena banyak orang tidak sadari potensi dirinya dan tidak tahu aibnya sendiri. Nanti akan ada kaidah bagaimana kalau orang memuji kita berlebih-lebihan, kita kasih tahu diri kita, tidak seperti itu pujianmu sama saya, tidak sampai di situ, supaya tidak gampang menjadi penjilat dan dijilat. Nah, begitu juga kalau orang menyudutkan kita, kita bisa imbangi diri kita, tidak serendah itu yang kau tunjukkan sama saya. Memang saya punya kesalahan dan dosa, tapi tidak serendah itu yang kau ucapkan. Atau mungkin sebaliknya, apa yang kau katakan itu belum seberapa dengan hakikat diri saya. Itu manusia paling tahu dirinya, paling mengetahui kelebihannya, dan paling tahu akan kekurangannya. Bagaimana menyikapi kelebihan dan kekurangan itu, kita lah menimbang siapa diri kita. Contoh penghafal Quran, Al-Hafiz 30 juz dalam hatinya, 1 juz mami ini lancar, karena pulang tidak pernah kuulangi, sangat menonton dia. Orang bilang ini penghafal Al-Quran terbaik, juara 1, ranking 1. Dalam hatinya deh, cuma kau yang tidak tahu, banyak tersangkut. Maka insya Allah akan bisa nanti menyikapi pujian-pujian yang berlebihan, sekaligus dengan sindiran kekurangan juga yang tidak pada pasnya. Yang ketiga, kaidah ini adalah obat penyucian jiwa kita, dan sekaligus ayat ini juga kita diajari oleh Allah bahwa perkara membersihkan diri itu adalah perkara yang menjadi sangat besar dalam diri kita, sehingga ada namanya, ada ditulis oleh ulama sebuah kitab namanya kitab Tazkiyatun Nufus, pensucian diri. Jangan tadsiya ya, lawannya tazkiyah, tadsiya. Dia tadsiya, tazkiyah pensucian, tadsiya itu pengotoran, perusakan. Penting dengan ayat ini, sangat penting sekali bagaimana kita merawat jiwa kita untuk bisa menemukan sesungguhnya jiwa ini. Karena manusia yang paling tahu tentang dirinya.